Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Romarto Situngkir. Ini adalah video pertama saya yang akan membahas seputar CPNS. Jadi sedikit cerita dulu ya teman-teman. Jadi aku adalah CPNS lulusan tahun 2021. Aku masih ingat banget tuh, pengumuman kami diumumkan di akhir tahun 2021, tepatnya di bulan Desember. Jadi pengumuman ini adalah kado terindah yang saya terima di tahun 2021. Tapi setelah pengumuman itu kita baru masuk kerja di bulan 5 tahun 2022. Ya cukup lama ya teman-teman, nunggu sekitar 5 bulan. Tapi ya setidaknya kami lebih baik lah sama angkatan 2019 yang menjalani masa selama 2 tahun lah atau 3 tahun. Dari 2019 pendaftaran sampai masuk kerja di awal tahun 2021. Nah kalau kami masih cukup cepat lah untuk menunggu. Jadi aku baru masuk di bulan 5 tahun 2022. Saya ingat banget saya pertama kali ke Jakarta itu berangkat tanggal 4 di bulan 5 karena kami harus pertemuan di tanggal 10 gitu. Jadi ya saya baru masuk kerja di tanggal 10 bulan 5 tahun 2022. Sekedar info teman-teman, saya adalah CPNS di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi setelah saya lulus teman-teman, saya banyak mengupload kegiatan-kegiatan seputar kegiatan kantor saya dan juga seputar CPNS, pengalaman-pengalaman saya mengikuti CPNS. Nah, ketika saya menguploadnya, banyak pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang apa sih enaknya jadi PNS atau apa sih persiapan-persiapan yang abang lakukan waktu daftar jadi CPNS gitu. Nah, melalui video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tapi kali ini saya akan memulai dari hal-hal yang umum saja dulu teman-teman. Jadi saya akan membahas tentang 5 alasan penting kenapa PNS masih menjanjikan di tahun 2022 ini. Oke, jadi karena ini adalah video pertama saya, jadi teman-teman jangan lupa dukung saya ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi pengumuman pendaftaran pegawai negeri sipil ini masih menjadi sesuatu yang paling dinantikan oleh sebagian besar penduduk di Indonesia ini. Terutama orang-orang yang baru lulus SMA ataupun yang baru lulus kuliah. Mereka ingin sekali menjadi pegawai negeri sipil karena dengan berbagai keenakan-keenakan yang nantinya akan diterima. Bahkan orang-orang yang sudah bekerja pun, mereka sembari bekerja juga mencoba gitu untuk ikut mendaftar sebagai pegawai negeri sipil. Nah, meskipun jadi PNS bukan jalan untuk kaya ya teman-teman, namun tetap aja masih banyak orang Indonesia itu pengen banget jadi PNS. Nah, kalau menurut saya itu ada 5 hal yang membuat kenapa masyarakat Indonesia ini masih tertarik dan ingin sekali menjadi pegawai negeri sipil, terutama di tahun 2022 ini ya. Oke, kita mulai dari poin yang pertama ya teman-teman. Jadi, poin pertama adalah penghasilan yang tetap. Jadi seorang PNS teman-teman, gaji kita tuh sudah ditentukan oleh negara. Gaji yang kita dapatkan itu sama di seluruh Indonesia sesuai dengan golongan masing-masing. Kita tahu bahwa gaji di Indonesia ini, gaji untuk pegawai negeri sudah diatur di peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019. Di mana gaji yang diterima oleh pegawai golongan 1A itu 1.560. Gaji yang diterima oleh pegawai golongan 2A itu 2.022.000. Gaji golongan 3 itu menerima 2.579.000. Dan gaji golongan 4 itu 3.044.000. Tentunya ini akan menyesuaikan dengan seiring peningkatan golongan teman-teman dan juga masa kerja dari teman-teman semua. Selain mendapatkan gaji pokok, PNS juga nantinya akan dapat tunjangan kinerja teman-teman. Tunjangan kinerja ini didapatkan oleh PNS berbeda-beda di setiap instansi ya. Berbeda-beda di antar kementerian
lembaga maupun di pemerintahan daerah maupun pemerintahan kabupaten. Ini sesuai dengan kesanggupan dari instansi masing-masing. Dan ini juga jumlahnya cukup besar. Selain itu, selain menerima gaji, tunjangan, nantinya juga PNS akan mendapatkan uang makan, teman-teman. Jadi kita tuh dapat uang makan. Kalau di saya itu kita dapat uang makan 35.000 per hari. Jadi dikali 23 hari kerja, kita biasa dapat 750.000. Nah, kayak gitu. Jadi ini pendapatan ini tuh kita nggak mungkin berkurang ya teman-teman, karena ini sudah diatur dan kemungkinan yang ada tuh paling kemungkinannya bertambah seiring dengan peningkatan ekonomi di Indonesia dan lain sebagainya gitu. Jadi pendapatan kita tuh sudah tetap dan bakal bertahap meningkatnya secara terus menerus. Nah, kepastian inilah yang diharapkan oleh sebagian besar oleh penduduk Indonesia. Mereka nggak mau gaji itu khawatir mereka turun atau gimana gitu. Solusinya adalah dengan jadi PNS gitu. Tapi sedikit info ya teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video awal tadi, bahwa jadi PNS itu bukan jadi jalan untuk kaya, karena kita sebagai seorang ASN, kita akan selalu melaporkan LHK ASN kita atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. Jadi tentunya penghasilan kita juga dapat dipantau oleh semua orang. Itu mencegah untuk bertambahnya kekayaan seorang ASN melalui jalur-jalur yang tidak benar, kayak korupsi atau lain sebagainya gitu, yang nggak bisa dipertanggungjawabkannya nanti. Selain itu juga, kalau orang sudah jadi ASN, orientasinya sudah beda ya teman-teman. Bukan orientasi untuk cari duit, tapi orientasi untuk melayani lah gitu. Oke, jadi kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah, jadi seorang PNS kita memiliki jenjang karir yang jelas. Bagi teman-teman yang ingin berkarir, jadi seorang PNS juga adalah sebuah pilihan. Instansi pemerintah tentunya juga memiliki jenjang karir sesuai dengan yang ada di instansi masing-masing ya. Jadi teman-teman semua dapat terus meningkatkan pendidikan, kemampuan, agar kamu dapat bisa memperoleh jabatan-jabatan yang ada di instansi yang kamu daftar nantinya gitu teman-teman. Sekedar info, kita di pemerintahan kita mengenal istilah eselon 1, eselon 2, eselon 3 maupun eselon 4. Eselon 1 itu biasanya dijabat oleh sekretaris jenderal, terus juga direktur jenderal atau dirjen dan lain sebagainya. Itu eselon 1. Eselon 2 dijabat oleh direktur kalau di tingkat kementerian. Kalau di tingkat Pemkab atau pemerintah daerah itu setara dengan sekda atau kepala dinas. Nah, begitulah seterusnya. Ada jabatan-jabatan yang bisa kita isi ya teman-teman untuk berkarir ketika kita memilih jadi PNS. Jadi terkadang ada orang-orang yang ingin sekali berkarir. Nah, jadi PNS juga bisa. Kita tuh bisa terus berkarir dan meningkatkan kemampuan kita. Nah, tentunya untuk mendapatkan jabatan-jabatan tersebut, kita harus meningkatkan kualifikasi pendidikan kita. Kita juga harus meningkatkan kompetensi kita, ya, supaya bisa mengikuti pendaftaran untuk jabatan-jabatan tersebut gitu. Poin yang ketiga ini teman-teman adalah poin yang cukup penting untuk kita bahas, yaitu mendapatkan hak-hak sebagai seorang PNS. Jadi ketika kita jadi seorang PNS teman-teman, tentunya nanti kita akan mendapatkan hak-hak yang melekat pada seorang aparatur sipil negara. Kali ini aku akan membahas cukup detail lah tentang apa saja yang bakal diperoleh oleh aparatur sipil negara. Hal ini telah diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya. Jadi di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa seorang PNS akan mendapatkan gaji, tunjangan dan
fasilitas, yang kedua dapat cuti, yang ketiga jaminan pensiun, yang keempat perlindungan, dan yang kelima itu pengembangan kompetensi. Wah, cukup menarik ya. Jadi ada banyak yang akan diterima oleh pegawai negeri sipil. Gaji, tunjangan, dan fasilitas tadi saya sudah jelaskan di atas. Fasilitas itu seperti kayak mobil, fasilitas komputer, fasilitas rumah dinas kalau kita jadi pimpinan, dan lain sebagainya lah. Banyaklah fasilitas-fasilitas yang bisa kita pakai nantinya. Jadi ada banyak kesempatan atau ada banyak keuntungan yang kita terima. Gaji, tunjangan, dan fasilitas tadi itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat cuti. Jadi teman-teman, sebagai seorang PNS kita dapat cuti 12 hari dalam setahun. Juga dapat cuti melahirkan 3 bulan sebagai ibu-ibu. Itu. Kemudian yang ketiga, dapat jaminan pensiun ya. Jadi seorang PNS itu kita bakal dapat tunjangan pensiun. Nah, waktu kita sudah tidak bisa produktif lagi, kita masih di-cover oleh negara ya teman-teman. Ya tapi walaupun kemarin sempat sedikit disinggung oleh Ibu Sri Mulyani ya kan, bahwa gaji uang pensiun itu akan dihapus dan dibayarkan di awal gitu, kayak ada sedikit gejolak. Tapi pada intinya sampai sekarang kita masih boleh menerima tunjangan uang pensiun tersebut ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita dapat perlindungan. Nah, ini cukup berguna lah manfaatnya hak-hak yang kita terima ini, yaitu perlindungan. Jadi sebagai seorang PNS teman-teman, kita tuh dapat perlindungan kesehatan, yaitu asuransi BPJS. Nah, seperti saya kan PNS di Kementerian Desa, saya mendapatkan BPJS di kelas 1 ya teman-teman, dan ini langsung dibayarkan oleh negara. Jadi tiap bulan tuh kita nggak perlu mikir mau dibayarkan mau bayar pakai apa gitu, itu sudah langsung dibayarkan oleh negara, dan itu cukup mengcover lah kesehatan kita gitu. Kita nggak perlu khawatir lagi apabila kita sakit, itu kita sudah bisa berobat lah ke rumah sakit dengan menggunakan BPJS tersebut gitu. Terakhir yang teman-teman, yang kelima dari hak-hak yang kita dapat itu adalah pengembangan kompetensi teman-teman. Jadi seorang PNS kita akan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang begitu luas untuk bisa mengupgrade skill kita, mengupgrade kemampuan kita teman-teman. Jadi di PNS ini kita tuh dapat banyak pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti. Tentunya kita ikuti sesuai dengan minat dan bakat kita ya teman-teman. Contoh kalau di tempat saya teman-teman, sekarang itu di kantor saya sedang pembukaan pelatihan pengembangan masyarakat desa yang nantinya akan dilaksanakan di Korea. Wah, ini cukup menarik ya, cukup menggiurkan gitu, kayak jalan-jalan ke Korea sambil belajar gitu ya kan. Nah ini kesempatan-kesempatan ini bisa kita dapatkan kalau kita jadi ASN ya teman-teman. Selain itu juga peluang untuk kita melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu semakin terbuka teman-teman. Jadi di LPDP itu ada penerimaan jalur pegawai negeri juga gitu, ada Bappenas yang selalu menyediakan beasiswa. Nah, kesempatan-kesempatan itu tentunya akan kita dapat setelah kita jadi seorang ASN gitu. Jadi kita bisa meningkatkan pendidikan kita dan meningkatkan kemampuan kita terus gitu. Nah, poin yang keempat ini poin yang sama-sama kita semua mengalaminya ya teman-teman. Jadi poin yang keempat ini yaitu jadi pegawai negeri mampu melewati hal-hal masa-masa sulit. Siapa kita yang tidak mengalami dampak pandemi COVID yang melanda di tahun 2020 kemarin teman-teman? Tentunya kita pasti mengalami semualah. Mulai dari dampak kecil, dampak besar, ya pasti setidaknya kita akan mengalami dampak tersebut gitu. Ada orang yang sampai harus diberhentikan dari perusahaannya teman-teman, karena perusahaannya tidak mampu bertahan menghadapi pandemi. Ada juga sektor usaha yang akhirnya melesu karena orang-orang dipaksa untuk di rumah aja dan nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ya otomatis orang-orang yang berjualan di pasar itu, orang-orang yang berjualan itu nggak dapat pelanggan, nggak dapat orang yang membeli gitu. Akhirnya semua orang bakal terdampak. Akhirnya semua orang
berdiam diri di rumah dan tapi sengsara gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Takutnya di zaman itu ada orang yang nggak bisa menafkahi keluarganya gitu. Nah, salah satu keuntungan kita jadi seorang ASN, kita bakal tetap menerima gaji ya teman-teman. Karena sektor ASN ini sektor yang tidak bisa berhenti walaupun pandemi tersebut kemarin itu datang. Karena sektor pelayanan masyarakat harus tetap berjalan gitu. Jadi kita harus tetap dituntut untuk melayani masyarakat. Nah, otomatis hak kita juga bakal tetap terus berlanjut gitu. Kita bakal menerima gaji, menerima tunjangan, menerima uang makan tadi yang saya cerita gitu. Jadi ASN itu sudah teruji mampu melewati masa-masa kritis gitu. Terakhir, di tahun 2022 ini, poin yang kelima adalah PNS masih menjadi kebanggaan untuk orang tua dan jadi menantu idaman. Ya, masih menjadi rahasia umum ya teman-teman, kalau jadi PNS itu adalah idaman dari seluruh orang tua terhadap anaknya. Karena dengan jadi PNS, orang tua menganggap bahwa kita itu akan sejahtera, bahwa kita itu tidak akan sengsara lagi karena kita sudah mengabdi untuk negara. Tentunya kita akan mendapatkan gaji dari negara juga gitu. Karena juga kemungkinan kita dipecat dari ASN itu kecil teman-teman, kecuali kita melanggar aturan ya. Kalau kita nggak ikut aturan main ya kita pasti dipecat juga gitu. Jadi tapi selagi kita ikut aturan main, kita bakal aman dan bakal hidup sejahtera lah. Ibaratnya kita bakal tetap makan, bakal tetap bisa hidup, melanjutkan kehidupan gitu. Dan masih menjadi kebanggaan untuk jadi menantu ya, karena itu masih menjadi primadona sebagian besar untuk orang tua menjadikan PNS menjadi menantu gitu ya. Itu masih menjadi rahasia umum ya teman-teman, dengan segala kenyamanannya tadi. Makanya kenapa PNS masih menjadi menantu idaman. Nah, jadi menurut saya itulah 5 poin yang bisa saya jelaskan kenapa PNS masih menjadi primadona di tahun 2022 ini teman-teman. Oke, sekian dulu yang bisa saya bagikan ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe kalau teman-teman itu suka dengan apa yang saya ceritakan tadi. Jangan juga lupa di like dan di komen serta di share kalau ini kiranya berpenting atau ini kiranya penting untuk dibagikan kepada teman-teman kalian gitu. Next kita akan bahas video apa lagi ya? Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Oke, see you on the next video teman-teman. Dadah.